Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan mengenal isi di dalam Ka'bah, bisa melihat seluruh penjuru mata angin. Mungkin banyak yang penasaran, ada apa di dalam Ka'bah? Bangunan suci berbentuk kubus berukuran tinggi 11,3 meter dengan sisi 11,3 meter kali 12,62 meter yang terletak di tengah Masjidil Haram. Masih menyimpan banyak misteri. Banyak orang penasaran ingin mengetahui ada apa dan seperti apa di dalam Ka'bah yang menjadi kiblat peribadatan umat muslim sedunia. Apakah di dalamnya ada bangunan antik, benda-benda bersejarah, makam, atau benda-benda lain yang asing dari dunia manusia? Mengapa pintunya terbuat dari emas? Mengapa tidak dibuka sepanjang masa dan hanya dibuka dalam kesempatan tertentu? Apakah ada dalil yang melarang membuka isi Ka'bah? Sebenarnya bagian dalam Ka'bah tidak ada apa-apa. Di dalamnya tidak ada air conditioner atau AC atau kipas angin. Lubang udara satu-satunya ialah pintunya kalau sedang dibuka. Tidak ada barang antik, tidak ada lukisan atau ukiran, tidak ada kesan mewah di dalamnya. Justru di tengah kehampaan, tidak ada apa-apa kecuali ruang kosong, membuat diri kita semakin merinding. Di dalam Ka'bah, kita bisa sholat ke arah semua penjuru mata angin. Kita bisa sholat menghadap ke sekeliling tembok Ka'bah. Disinilah bangunan Ka'bah. Di tengah kekosongannya, kita diajak untuk mengosongkan diri seperti kosongnya bagian dalam Ka'bah. Tidak ada sedikit pun kesan mewah di dalamnya. Betapa perlunya menghilangkan segenap kesan kemewahan duniawi saat kita menghadap kehadiran Allah Ta'ala. Kesederhanaan ruang ini menurut sebagian pendapat ulama. Ada pula yang mengatakan ruang di dalam Ka'bah itu kosong. Kosong di sini memiliki esensi makna ilahiyah, yaitu untuk mengkosongkan atau memurnikan pikiran dari hal-hal selain Allah Azza wa Jalla. Karena dengan mengosongkan diri dari niat buruk, sombong, iri, dengki, dan hal lain yang bersifat keduniawian, maka kita akan lebih mudah menyelami esensi ilahiyah ini. Ka'bah pertama kali dibangun atas permintaan Adam dan Hawa ketika keduanya diturunkan ke bumi penderitaan dari surga kenikmatan akibat pelanggaran perintah Allah Ta'ala yang mendekati buah terlarang. Ka'bah dibangun sebagai miniatur Baitul Makmur, dan Baitul Makmur sendiri merupakan miniatur Arsy, istana Tuhan. Sejarah Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh malaikat atas perintah Allah Ta'ala untuk memenuhi permohonan Adam dan Hawa agar dibangunkan rumah pertaubatan di bumi. Adam dan Hawa mengenali fungsi rumah pertaubatan ketika keduanya bersama-sama para malaikat melakukan tawaf di Baitul Makmur. Seperti kita ketahui, para malaikat pernah protes kepada Allah Ta'ala ketika mempertanyakan kebijakan Allah tentang rencana penciptaan manusia dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Menanggapi bahasa Allah seperti itu, maka para malaikat menyesali kelancangannya, mempertanyakan kebijakan Allah. Lalu mereka bertawaf mengelilingi arsy, istana Allah, selama berhari-hari sambil menangis menyadari kelancangannya. Pada satu hari, Allah menyapa malaikat dan mereka diminta untuk pindah di Baitul Makmur, miniatur arsy, dibangun di bawah arsy. Disitulah nenek moyang kita Nabi Adam dan Hawa ikut bertawaf bersama malaikat dan jin. Kita semua tentu penasaran dengan apa yang ada di dalam Ka'bah, tempat suci umat muslim dunia. Ka'bah adalah salah satu keajaiban dunia. Ka'bah menjadi kiblat sholat dan tempat berkumpulnya umat Islam dari seluruh dunia untuk melakukan haji dan umroh. Bangunan suci berbentuk kubus yang berukuran 11,3 meter kali 12,62 meter ini terletak di tengah Masjidil Haram dan masih menyimpan banyak misteri. Banyak orang yang penasaran dan ingin tahu apa saja yang ada di sana dan apa saja yang ada di dalam Ka'bah. Apakah di dalamnya terdapat bangunan antik atau benda bersejarah atau lukisan atau bahkan benda asing lainnya yang berasal dari luar angkasa. Namun selain itu, masih ada beberapa fakta menarik lainnya tentang isi di dalam Ka'bah yang belum banyak diketahui dan tentunya sangat menarik untuk diketahui. 1. Lemari putih. Terdapat lemari yang putih yang ada di dalam Ka'bah. Posisi lemari ini tepat di depan pintu Ka'bah dan dilihat dari bagian dalam. Di atasnya diletakkan alat pewangi dari asap kayu gaharu yang khusus untuk mengharumi ruangan Ka'bah. Pendapat lain juga menyebutkan lemari putih itu adalah tempat penyimpanan berbagai macam wangi-wangian yang nantinya akan dicampur dengan air Zam-Zam untuk mencuci atau membersihkan bagian dalam Ka'bah. Di dalam lemari ini juga tersimpan semacam pewangi yang beraroma mawar yang dipakai untuk membaluri dinding Ka'bah agar tetap wangi. Hal itu juga dilakukan setelah dinding-dinding Ka'bah dicuci dengan air Zam-Zam yang dicampuri dengan air mawar. Kedua, lantai putih dan panjang. Terdapat lantai yang putih dan panjang. Ukurannya berbeda dari yang lainnya. Ini adalah bekas sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat di dalam Ka'bah. Raja, gubernur, atau tamu kerajaan Mekah sebelum melakukan prosesi pembersihan di dalam Ka'bah, mereka sholat terlebih dahulu di tempat itu. Ketiga, batu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tepat di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, terdapat batu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Keempat, pintu. Terdapat satu buah pintu saja untuk masuk ke dalam Ka'bah, yaitu yang terletak di sebelah timur laut. Ketinggiannya di atas lantai adalah 2 meter. Pintu yang dibuat oleh pria kelahiran Suriah yang bernama Munir Suri Al-Jundi. Pintu ini terbuat dari emas murni sebanyak 280 kg yang menelan biaya lebih dari 13 juta real atau sekitar 50 miliar rupiah. Pintu ini dicapai dengan tangga kayu dengan roda yang tersimpan di dalam Masjidil Haram. Insinyur Al-Jundi juga mendapatkan kehormatan karena namanya tertulis di pintu Ka'bah sebagai desainer pintu Ka'bah. Pintu karya Al-Jundi tersebut
setinggi 3 meter dengan lebar 2 meter dan tebal setengah meter. Pintu Ka'bah yang terdiri dari 2 kemudi dan asalnya terbuat dari kayu negara Thailand adalah kayu yang termahal di dunia. Garis-garis yang terukir di pintu tersebut dibuat oleh Syekh Abdurrahim Al-Bukhari. Kelima, pintu bagian dalam. Pada sisi lainnya ada sebuah pintu di bagian dalam Ka'bah. Pintu ini bukanlah pintu utama. Pintu ini dikenal dengan nama pintu Taubat. Di dalam pintu tersebut terdapat tangga menuju ke atap Ka'bah. Keenam, 3 tiang penopang Ka'bah. Terdapat 3 tiang penopang Ka'bah yang menjulang ke atas dan disepuh dengan emas murni. Kemudian di atasnya terlihat kain kiswah bagian dalam Ka'bah yang berwarna hijau. Ketujuh, pewangi yang tergantung di langit-langit Ka'bah. Terdapat pewangi yang tergantung di langit-langit Ka'bah. Semua ini adalah hadiah dari para khalifah, sultan, amir, dan para pembesar Islam sepanjang sejarah. Kedelapan, melihat ke arah seluruh penjuru mata angin. Di dalam Ka'bah, kita bisa melihat ke arah seluruh penjuru mata angin. Kita bisa sholat menghadap sekeliling tembok bagian dalam Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat Rasulullah memasuki Ka'bah bersama Usama bin Zaid, Utsman, dan Bilal bin Rabah. Selanjutnya, Ka'bah mereka kunci dari dalam. Setelah mereka keluar dari Ka'bah, saya bertanya kepada Bilal, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bilal menjawab, Rasulullah menancapkan tongkat di sisi kiri beliau dan sebuah lagi di sisi kanan dan 3 tongkat lagi di belakangnya. Kemudian beliau mengerjakan sholat. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.